Geometri bidang, Pak. Oh, geometri bidang. Gampang toh geometri bidang Alhamdulillah itu? Sudah UTS, Pak. Oh, sudah UTS malah. Sudah, Pak. Sudah 1 minggu yang lalu. UTS sih. Sudah bebas. Kok cepet banget ya? Nah, ya kan, Pak. Pak Arif bingung kan. Nah, saya juga bingung, Pak, kalau sudah UTS. Kita tambah bingung, Pak. Ya? Lah, sudah berapa pertemuan? Sudah banyak. Sudah banyak, Pak. Soalnya sangat banyak, Pak. Seminggu bisa 3 kali pertemuan. Oh, gitu ya? Mantap. Mantap. Ibunya semangat. Bagus toh. Malah cepat rampung kan beres ya. Baca. Iya, Pak. Rampung ya. Nah, saya ya wis gini aja ya, nggak usah cepet-cepet ya. Maksudnya Nggak usah, Pak. sekali aja. Pelan Ya. tapi usah, pasti, Pak. Ya. Cukup geometri Ya. aja. Cukup Ya. gini aja. Ini butuh logika yang masuk ini, Pak. Butuh logika yang masuk. Jadi seminggu sekali aja, Pak. Oke, siap. Baik, guys. Saya sudah nge-share screen di sini. Kelihatan nggak? Apa namanya? Screen saya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Iya, Pak. Ya, induksi matematika ya. Nih, saya yakin sudah familiar ya. Jadi nanti cuma latihan-latihan meningkatkan kemampuan kalian aja pas membuktikan itu. Barangkali waktu SMA guru kalian atau pas kalian mendapatkan materi ini masih kurang paham. Tapi ada yang belum pernah dapat materi ini? Kalau yang SMK Mas Awal kayaknya belum pernah ya? Belum, Pak. Belum. Yang lainnya ada yang belum juga? Ada yang belum dapat materi ini, induksi matematika? Kalau yang SMK, ya kayaknya tidak ada materi ini. Ada juga sih beberapa sekolah yang mungkin tidak mengajarkan atau kadang ya hanya karena memang materi ini kalau buat pilihan ganda itu susah ya. Nah, soal tentang pilihan ganda itu sulit. Mungkin biasanya kadang tidak terlalu dibahas. Baik, induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian yang umumnya digunakan buat membuktikan pernyataan yang bentuknya itu barisan gitu ya, barisan. Atau bentuknya bisa pertidaksamaan atau keterbagian dari bilangan bulan. Nah, nanti contohnya kayak gini nih. Contohnya kayak gini. Ini kan sigma itu maksudnya jumlahannya. Jadi ini adalah bentuk barisan, ya, atau deret. Nah, kita mau nunjukkan bahwa untuk sebarang n, berapapun n-nya, maka sigma dari 2i-1 itu akan sama dengan n kuadrat. Ya. I-nya jalan dari 1 sampai n. Nah, ini kan tidak bisa kita coba-coba gitu ya. Kalau 1, oh ternyata benar. Kalau 2, oh ternyata benar. Kalau 3, ternyata benar juga. Kalau 5, oh ternyata benar juga. Nah, itu hanya nyoba, tapi tidak membuktikan. Ya. Namanya membuktikan berarti kita harus tunjukkan untuk setiap n gitu ya, maka berlaku ini gitu ya. Nah, maka tidak bisa kita nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba itu hanya untuk ngecek. Jangan-jangan ada yang salah gitu ya. Jangan-jangan ada yang salah. Ada kalanya nanti kalau pas kita membuktikan sebuah pernyataan dengan induksi matematika dan kemudian ternyata pas pembuktian itu ada yang bermasalah, mungkin memang kita perlu ngecek. Jangan-jangan memang pada angka tertentu pernyataan itu salah. Gitu ya. Nah, ini yang bentuk kesamaan, ini bentuk ketidaksamaannya. 2 pangkat n itu lebih besar dari n, gitu ya. Ya, ini juga mungkin tidak berlaku untuk sebarang bilangan asli ya. Kalau misalnya, oh ya, tapi berlaku deh. Berlaku. Ini contoh yang keterbagian seperti ini. 7 pangkat 2n-1 ditambah 3 pangkat 2n itu habis bagi 8. Nah, itu salah satu atau 3 bentuk yang mungkin nanti secara kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang pokok itu cuma satu ini ya. Jadi materi kita hari ini cuma satu ini. Jadi pahami betul. Prinsip induksi matematika itu secara umum biasanya ada 2, ada yang menuliskan 3 ya. Tapi intinya sama. Jadi kalau kita punya sebuah pernyataan PN, yang PN ini adalah sebuah pernyataan yang bergantung pada bilangan asli n. Nah ini saya baru sadar ya, ternyata setiap saya nulis asli n itu n-nya double ya, asli n. Asli n gitu ya. Ini juga tipe ya. Mungkin tak gedein aja. Mana ini? Ini bisa digedein nggak sih? Ini saya nggak buka di ini ya. Bukanya itu nggak di... Pakai kontrol terus scroll, Pak. Bisa. Pakai kontrol terus... Tekan tanda tambah aja itu, Pak. Yang di atas tuh, tanda tambah. Susah, guys. Desa.
Mana Tanda tadi? tambah Oh, yang- hilang kan tadinya. Nah, ini. Anda tambah sebelah perbesaran otomatis gitu, Pak. Saya nggak pernah pakai. Sebian. Maksudnya tak ganti di anu aja ya. Tak buka di ini kan bentar ya. Tak buka di file PDF durasi aja. Bentar. Sabar. Oke, Pak. Yang enak. Saya nggak terbiasa. Aljabar, logika, matematika. Oke, saya ganti. Share itu. Nah, saya tak masang ini aja. Apa namanya? Mouse. Dan enak. Apa nyanyi-nyanyi? Nah, saya senang kalau melihat wajah-wajah kalian gini, udah berseri-seri gini. Meskipun nggak mandi kan minimal ya sudah cuci muka gitu ya. Mandi, Pak. Coba segera mandi. Kita pas Fauzi ini belum mandi. Betul, Pak. Betul. Jarang mandi, Pak. Betul, Pak. Betul. Kelihatan ya. Baik, langsung lanjut. Tadi malah tekan ngendi malah bahas mandi-mandi bareng. Tadi ya, prinsip induksi matematika ini yang ya satu ini aja sih materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi nanti ini logika kita selesai, terus nanti yang himpunan dan fungsinya kita bahas di separuh semester yang berikutnya ya. Jadi nanti kalau ini selesai kan, ini pertemuan ke-7 kan? ke-6. Saya lupa. Pertemuan ke-6 apa ke-7 guys? Ke-6 ya? Ke-6 ya? Oh ya, baru ke-6. Berarti masih ada satu lagi pertemuan. Oh ya, masih ada satu materi lagi tentang kuantor. Kuantor itu nanti masih masuk ke logika, dan itu nanti setelah kuantor selesai kita baru UTS ya. Nah, ini minggu ke-6. Betul. Oke, ini prinsip induksi matematika. Pertama, kalau kita punya sebuah pernyataan PN itu bergantung pada bilangan ACN. Nah, jika PN 0 itu dapat ditunjukkan untuk bilangan positif N0, dan ternyata untuk setiap K yang lebih dari 0, kebenaran dari PK itu menyebabkan PK plus satunya bernilai benar, maka pernyataan PN dianggap benar untuk setiap bilangan asli. Jadi PN 0 itu apa ya? Keluar. Pak nggak keluar, Pak. Oh, nggak keluar. Saya hitam, Pak. Hitam doang. Kok hitam sih? Bentar. Mosok sih? Nggak kelihatan? Udah, Pak. Ya. Pak. Bentar. Posisinya nggak enak. Itu iya tak saya. Nah. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Udah. Nah. Oke. Yes, ben kita. Ya. Baik. Ya. Nah, itu jadi sekali lagi bahwa prinsip induksi matematika itu pertama kita tunjukkan bahwa untuk bilangan positif N0, maka PN0 itu benar. N0-nya itu nanti kita mulai tergantung dari apa yang mau dibuktikannya. Misalnya dia itu berlaku untuk setiap bilangan positif atau setiap bilangan asli, berarti N0-nya kita ambil 1. Jadi dia itu langkah awalnya ya, langkah pertamanya. Nah, terus nanti kita asumsikan untuk K yang lebih dari N0. Itu benar ya, ini asumsi ya. Nah, dari asumsi ini kita harus menunjukkan bahwa PK plus satunya bernilai benar. Jadi asumsinya PK-nya benar, lalu kita tunjukkan PK plus satunya dengan asumsi PK tadi itu bernilai benar. Ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi pertama kita tunjukkan PN0 benar, yang kedua diasumsikan PK benar, dan dengan asumsi PK benar itu kita tunjukkan PK plus satunya bernilai benar. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, kan kita hanya menunjukkan PN0. PN0 itu biasanya 1 ya, P1 biasanya. N0 umumnya dimulai dari 1, tapi bisa dimulai dari 2, 3, dan seterusnya tergantung soal.
kita baru hanya menunjukkan satu soal, kemudian mengasumsikan sebuah PK, lalu menunjukkan PK plus 1 bernilai benar, kok bisa kemudian kita mengeneralisir bahwa PN itu bisa dianggap benar untuk setiap bilangan ASIN. Ada yang bisa ngasih alasan nggak kira-kira ini apa? Saya masih ingat dulu pas saya kuliah, dosen saya tanya ini. Tanya, kenapa sih kayak dengan 2 langkah saja, saya bisa menyimpulkan bahwa PN itu dianggap benar untuk semua bilangan asli. Ingatlah, itu balikin kan ini simpel banget. Yang kalian lakukan hanya menunjukkan PN 0, berarti itu hanya satu saja, yang paling awal, misalnya kayak ini, 1 plus 3 plus 5 sampai 2n-1, berarti langkah awalnya P1 yang ditunjukkan. Ya. Terus, kita mengasumsikan untuk suatu nilai K, untuk setiap nilai K yang lebih dari 0 itu benar. Ini asumsi ya, namanya asumsi berarti belum bisa kita pakai. Tapi dalam hal ini, kita gunakan untuk menunjukkan PK plus 1-nya bernilai benar. Dengan langkah ini saja, kenapa kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa PN itu bisa bernilai benar untuk sebarang bilangan ASIN. Ada yang bisa ngasih jawaban? Yang tahu kira-kira apa? Ada yang tahu? Nah, ini dulu setelah saya yang jawab ya. Jadi barangkali kalau kalian ada yang jawab dan jawabannya benar, barangkali nanti menjadi penerusnya saya. Oke, ada yang tahu kira-kira apa nih? Kenapa dengan ini saja? Belum tahu? Mungkin karena cuma satu aja Pak yang dicek. Cuma satu aja yang dicek. Karena Nah, kalau cuma satu dicek kok bisa jadi PN-nya bernilai benar untuk setiap bilangan asli? Kan ini maksudnya itu berarti semua N itu, N berapapun ya, kamu nyoba 100 ya benar, nyoba 500 ya benar. Padahal yang kita lakukan kan hanya ngecek yang pertama, itu terus kemudian mengasumsikan untuk suatu nilai K yang lebih dari 0, dan lalu menunjukkan bahwa ya kalau PK-nya benar, PK plus 1-nya jadi bernilai benar. Hanya itu saja yang kita lakukan. Tapi kok bisa mengeneralisir bahwa jadi PN-nya bernilai benar untuk setiap bilangan ASIN? Ini ada yang tahu? Ada yang pernah dengar alasannya ini? Mungkin kalau di sekolah SMA belum pernah dibahas ya. Tapi logikanya kemana? Kok bisa gitu? Pernah dengar atau pernah main domino atau bukan main ya, ngelihat di YouTube itu domino yang disusun itu loh. Bikin. Ya, kalau saya jatuh, kalau dijatuhkan satu, itu kan jadi meremben ke semuanya, toh? Iya. Ya, Uno stuck. Nah, namanya domino effect atau efek domino. Nah, inilah yang terjadi pada prinsip induksi matematika. Kita hanya menyentuh satu gitu ya, nomor satu yang pertama. Tapi kemudian karena kalau PK itu diasumsikan benar dan kita tunjukkan PK satu bernilai benar, berarti kan kalau misalnya K-nya tak ambil satu ya, berarti PK P2 kan benar, paham Mbak ya? Kita tunjukkan misalnya ini satu, P1 benar, gitu kan? Lah P1 benar kan P2 jadi benar, paham Mbak ya? Ya kan? Kalau P2 benar, berarti P2 tambah 1, P3 jadi benar gitu loh. Paham nggak ya? Kalau P3 benar, P4 jadi benar gitu. P4 benar, P5 jadi benar. Gitu terus. Sehingga kita hanya nyenggol bagian ini saja, dan kemudian menghubungkan antara PK dengan PK plus 1, maka efek domino itu berjalan. Jadi dia itu ya persis kayak domino itu. Makanya kalau di prinsip induksi matematika itu memang dibilangnya adalah domino effect gitu ya, efek domino. Jadi jatuhin yang pojok di kiri, tapi terus menjalar ke yang lain sampai habis gitu ya. Paham maksudnya ya? Jadi itu kenapa kemudian setiap bilangan ASIN jadi berlaku. Ya. Nah, oke, yang penting kan prakteknya ya. Contohnya gini. Tapi ini konsep dasarnya kenapa kemudian prinsip induksi matematika itu bisa dengan dua syarat ini saja kita bisa menyimpulkan bahwa PN itu selalu benar untuk setiap bilangan ASIN. Oke. Nah, ini N-nya lebih dari N0 ya. Tergantung N0-nya nanti berapa ya kita pilih. Contohnya misalnya gini.
Saya punya pernyataan PN. PN itu adalah jumlahan dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2N-1. Ini bisa kita tuliskan sebagai sigma ya. Sigma yang ini kan kalau kita jabarkan sebenarnya adalah pernyataan ini ya. Sama persis ya. Tahu. Sudah pernah belajar sigma kan? Tahu tentang sigma ya? Tahu, guys. Ya. Ya. Nah, sekarang karena ini mintanya adalah diminta menunjukkan untuk setiap bilangan ASEAN, berarti kita mulainya N0-nya ya 1 gitu ya. Jadi kita tunjukkan terlebih dahulu bahwa pernyataan benar untuk ini harusnya N0 ya yang benar. Kayaknya ke bawah saya N semua. Tapi N0 yang benar. Karena tadi kan kita pakai notasi N0. N0 sama dengan 1. Yaitu berarti kalau P1 itu berarti berapa? P1. Kalau dari ruas kiri ya. Kalau kita bicara di ruas kiri. P1-nya kan berarti 1. Kalau saya tanya P2 coba. P2-nya berapa? 3. Nah, salah. Kalau P2-nya 3. 4. 4 yang benar. Ya. 4 itu dapatnya dari yang mana? 2 kuadrat. Nah, salah kalau 2 kuadrat jawabnya. Perhatikan. PN itu pernyataan yang ini, guys. 1, 3, 5, sampai 2N-1. Sama dengan N kuadrat ini baru mau kita buktikan. Paham nggak ya? Baru mau kita buktikan. Kalau kalian ditanya PN sama dengan N kuadrat yang ini, kan ini katanya buktikan bahwa, kan kita belum membuktikan. Kalau sudah terbukti, kalian bisa langsung bilang P2 itu 2 kuadrat, P3, 3 kuadrat, P4, 4 kuadrat. Tapi kalau baru pernyataan PN-nya, jadi PN-nya itu yang sama dengan yang ini, guys. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2N-1. Ya, ini PN-nya. Nah, sama dengan N kuadrat yang ini, baru mau kita buktikan. Sehingga kalau saya tanya P2 itu apa, Mas? 1 tambah 3. Nah, gitu. Nah, P3 berarti apa? 1 tambah 3 1 tambah 3 tambah 5. Ya. Paham ya? Nah, Paham. Gitu ya, paham ya? Jadi bukan P1-nya 1, P2-nya 3. Salah kalau gitu. Oke. Nah, sekarang ya kalau P1 kan sebelah kiri ya 1, sebelah kanannya kan 1 kuadrat ya. Oke, berarti kanan dan kiri bernilai sama, maka P1 bernilai benar. Langkah pertama sudah selesai. Yang kedua, kita asumsikan bahwa pernyataan benar untuk setiap K berarti yang lebih dari 1, karena N0-nya tadi adalah 1. Ini lebih besar, pakai sama dengan harusnya ya. Nah, berarti asumsi kita adalah PK sama dengan 1 tambah 3 tambah seterusnya 2K-1 sama dengan K kuadrat. Gitu ya. Nah, inilah asumsinya teman-teman. Dan ini pasti digunakan untuk menunjukkan PK plus 1-nya. Jadi modal kalian adalah PK ini. Ya. Ini dipegang terus. Tapi ini belum terbukti ya. Ini adalah asumsi. Namanya asumsi itu berarti ini dianggap benar. Ya. Nah, oke. Sekarang, nah, kalau PK plus 1 berarti apa? Ya berarti 1 tambah 3 seterusnya sampai berakhir pada N yang ini, saya ganti dengan K plus 1. Paham ya? Jadi PK plus 1 adalah 1 tambah 3 tambah seterusnya. Kalau sampai ke sini, 2K-1 kan berarti 2 kali K plus 1 dikurang 1. Ikutin ini ya. Nah, perhatikan betul bahwa kita punya asumsi yang mengatakan bahwa PK-nya sama dengan K kuadrat. Nah, berarti PK-nya sampai 1 tambah 2K-1 boleh saya ganti dengan K kuadrat. Gitu ya. Sementara belakangnya ini adalah 2K kali 2 dikurang 1. Berarti 2K tambah 2 kurang 1, 2K plus 1. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya PK plus 1 itu adalah K kuadrat plus 2K plus 1. Atau ini kalau kita faktorkan jadi K plus 1 kuadrat. Ya sudah, berarti terbukti kan, karena memang yang pengen kita tuju kan kalau PK plus 1 adalah K plus 1 kuadrat. Gitu ya. Sehingga PN benar untuk setiap bilangan ASEAN. Karena kedua langkah ini sudah kita jalankan. Gitu ya. Oke, mungkin lebih enak kalau kita kerjanya pakai Word gitu ya. Bareng-bareng kita ini ya. Kalau dari sini tuh kayaknya kurang. Nah, kita coba yang ini dulu. Bentar. Ini tak kopas saja. Bentar, saya gimana enaknya? Kita buka Word dulu. Bentar ya. Biasa kita belajarnya lewat Word saja.
Usah, guys. Nah, saya lupa ngaktifasi Word saya. Saya habis install ulang kemarin. Ternyata belum tak aktifasi. Wah, ya wis. Nggak jadi, guys. Pakai apa ya enaknya ya? Sore-sore tanah ini. Mali aku rek aktivasi ya. Datang aktivasi saya ya repot. Ya sudah ya. Nggak apa-apa ya. Semoga tetap paham ya. Ini ya. Sudah. Usah. Ya wis gini wae. Moga-moga tetap paham. Oke. Yang kedua kita mau buktikan ini nih. Pernyataan PN yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai N 1 per I dikalikan I plus 1 ya. Ini berarti kan kalau dituliskan dalam bentuk deret itu adalah 1 dibagi 1 kali 1 tambah 1. Berarti 1 bagi 1 kali 2. Terus kalau ini yang berikutnya kalau diganti 2, 1 dibagi 2 kali 2 tambah 1 atau 2 kali 3 gitu ya. Seterusnya berakhir sampai berarti kalau ini kita ganti N yaitu 1 dibagi N kali N tambah 1 gitu ya. Nah, sekarang kita mau menunjukkan bahwa pernyataan ini bernilai benar. Berarti apa yang kita lakukan? Pertama, kita tunjukkan bahwa pernyataan itu benar untuk N sama dengan 1. Karena di sini bilangnya untuk setiap N bilangan asli. Nah, kalau N sama dengan 1, berarti kan jadinya ya P1 gitu ya. P1 itu adalah ya ini 1 dibagi 1 kali 2 atau setengah. Ini yang ruas kiri ya. Ruas kanannya kan berarti 1 dibagi dengan 1 tambah 1 atau 1 per 2. Nah, kanan dan kiri nilainya sama, sehingga P1 bernilai benar. Boleh begitu ya, menunjukkannya boleh begitu. Nah, sekarang kita asumsikan pernyataan bernilai benar untuk setiap K yang lebih dari 1. Ini baru asumsi ya. Ini asumsi. Nah, tapi asumsi inilah yang akan kita gunakan sekali lagi untuk menunjukkan PK plus 1-nya. Oke, PK itu adalah 1 per 1 kali 2, seterusnya sampai 1 per K kali K plus 1 gitu ya. Yang sama dengan K per K plus 1 ini asumsi ya. Ingat ini asumsi. Nah, kemudian yang akan kita tunjukkan berarti jumlahan ini nanti berakhir pada 1 per ini ya. N-nya itu kita ganti dengan K plus 1. Berarti 1 per K plus 1 dalam kurung K plus 1 tambah 1. Gitu ya. Oke, ini akhirnya di sini. Nah, ingat bahwa pernyataan dari sini sampai sini, ya, ini sampai sini, itu bisa kita ganti dengan K per K plus 1. Paham nggak ya? Ini ada yang bingung nggak ya? Jadi sekali lagi bahwa asumsinya bilang bahwasanya jumlahan dari sini sampai sini itu adalah K per K plus 1. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan satunya, yang ini, sebelah sini. Apa itu? 1 per K plus 1, yang ini sama aja dengan K plus 2 ya. Lalu kita samakan penyebut. Kalau disamakan penyebut jadi K plus 1 kali K plus 2 ya. Nah, terus atasnya apa? Ini berarti K kali K plus 2 tambah 1 gitu kan. Ini adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 gitu kan. Oke, K kuadrat tambah 2K plus 1 per K plus 1 kali K plus 2. Nah, yang atas ini kan sebenarnya adalah K plus 1 kali K plus 1 ya. Nah, K plus 1 kuadrat. Sehingga K plus 1-nya bisa di-cancelkan yang satunya. Sama ini gitu. Dihilangin. Bisa, Pak. Berarti tinggal K plus 1 per K plus 2. Nah, yaudah. Ini kan sebenarnya yang mau kita tuju. Karena sekali lagi bahwa PK plus 1 itu berarti kalau pengen ditunjukkan bernilai benar kan harusnya bernilai K plus 1 dibagi K plus 1 ditambah 1, yaitu K plus 1 per K plus 1 tambah 2. K plus 2 ya. Itu yang mau ditunjukkan. Dan sudah kita buktikan, ya selesai. Jadi langkah paling sulitnya tuh ya hanya di sini ya, menunjukkan PK plus 1-nya. Nah, sekali lagi, kalau pengen menunjukkan PK plus 1 itu intinya kalian harus betul-betul memanfaatkan si PK ya. Kalau bisa memanfaatkan PK pasti selesai. Hanya itu, masalahnya hanya di sana. Nah, contoh lagi. Ini yang contoh tipe pertidaksamaan ya. Kita mau menunjukkan bahwa 3 pangkat N itu kurang dari N faktorial ya. Untuk setiap bilangan asli N yang lebih dari 0.
Nah, perhatikan ini mulainya tidak dari 1 ya, karena di settingnya N-nya lebih dari 6. Berarti kalau N-nya lebih dari 6, kita mulai dari berapa? 7. 7. Ya, berarti N0-nya bukan 6, tapi bukan 1, tapi 7. Ya. Karena kalau 1 ya nggak berlaku kan. Coba kalau 1 itu berarti 3 pangkat 1 kurang dari 1 faktorial. Tahu faktorial ya? Faktorial 1 faktorial itu kan 1 ya. Ya, berarti 3 kurang dari 1 kan pernyataannya salah. 2 pun masih salah ya. 3 pangkat 2 itu 9. 9 kurang dari 2 faktorial. Nah, salah. Nah, maka memang mulai benernya itu kalau N-nya sama dengan 7. Oke. Kalau N-nya sama dengan 7, ternyata P7 itu berarti sama dengan 3 pangkat 7. Ya, 3 pangkat 7 itu berapa? Banyak, yaitu 2187. 2187. 87. Iya, aku juga ngerti ya. Ini kan hitungnya pakai kalkulator dulu. Ya, nah terus 7 faktorial itu berapa? 5040. 5040. Ya udah ada di situ ya kan. Enak kan? Ya, enaknya apa namanya? Daring itu kan gini. Kalau udah ada modulnya, tinggal bisa. Ya, oke. Jadi 3 pangkat 7 otomatis kurang dari 7 faktorial ya. Nah, oke. Perhatikan ini ya, nulisnya modelnya seperti ini paham nggak? Yang ini itu kurang dari ini. Otomatis berarti 3 pangkat 7 kurang dari 7 faktorial ya. Oke. Sehingga N sama dengan 7 bernilai benar, maka langkah pertama kita sudah selesai. Yang kedua, ini adalah asumsi bahwa kita asumsikan pernyataan itu bernilai benar untuk setiap K yang lebih dari 6. Nah, berarti untuk setiap K lebih dari 6 itu kita anggap benar bahwa 3 pangkat K itu kurang dari K faktorial. Ya, kita baru menganggap ini benar. Nah, apakah ini benar betul-betul benar? Maka kita butuh langkah satunya, yaitu kita menunjukkan bahwa PK plus 1-nya bernilai benar. PK plus 1 berarti yang kita tunjukkan apa? Ya, nanti 3 pangkat K plus 1 itu kurang dari apa? Apa yang mau ditunjukkan berarti? Nanti. Kalau pernyataannya begini, PK plus 1 itu yang mau ditunjukkan apa? Tahu nggak maksud saya? 3 pangkat K plus 1 kurang dari K plus 1 faktorial. Plus 1. Betul. Ya, betul. Begitu ya. Itu yang akan kita tuju ya. Nah, modalnya adalah ini. 3 pangkat K itu kurang dari K faktorial. Oke. Baik, kalau PK plus 1 kan berarti pernyataan yang sebelah kiri itu nilainya 3 pangkat K plus 1. Ya. Nah, 3 pangkat K plus 1 itu apa? Ingat teori apa namanya? Eksponen ya di SMA. 3 pangkat K plus 1. Penjumlahan. Ya. 3 pangkat jadi 3 pangkat K kali 3 pangkat 1 ya. Nah, berarti 3 pangkat 1-nya tak taruh depan tidak masalah ya. Ya, enggak Kan masalah. hanya dibolak-balik kan tidak apa-apa. Jadi 3 kali 3 pangkat K. Nah, karena 3 pangkat K tadi kurang dari K faktorial, ya kan? Berarti kan 3 kali 3 pangkat K itu kurang dari 3 K faktorial. Ini paham nggak ya pernyataan ini? Pak, yang 3 3 kali faktorial 3 pangkat K. Gimana, Pak? Ini paham nggak? Saya ulang ya. 3 pangkat K kan kurang dari K faktorial ya. Ini yang kita miliki asumsinya. Oh, Berarti iya, kalau iya. tak tambahkan 3 di sebelah kiri kan ya sama dengan saya nambahin 3 di sebelah kanan. Iya, iya, Pak. Ya Iya, kan? iya, iya, Berarti iya. 3 kali 3 pangkat K otomatis kurang dari 3 K faktorial. Nah, tapi kan ini belum mengarah ke yang kita tuju kan. Harusnya kan ini pengennya jadi K plus 1 faktorial, gitu kan? Iya, Ya, Pak. nah, oke. Nah, tapi kita memiliki bahwa tadi K-nya lebih dari 6. Ini harusnya 6 ya, sorry. Ini bukan 7. K-nya lebih dari 6. Tapi kalau K-nya lebih dari 6, berarti K plus 1 itu pasti lebih dari 3 kan? Paham nggak maksud saya? Iya, Pak. Karena Iya, K-nya iya. sudah lebih dari 6. Berarti kan paling kecilnya 7. Jadi nek 7 tambah 1, 6 tambah 7 ya. 7 tambah 1 kan 8 ya. 8 pasti lebih dari 3. Apalagi kalau K-nya kita ambil yang lebih gede. Misalnya K-nya 9, 100, 12, 120. itu Mas, awal ngarepmu pokoknya luwih saka 6 gitu ya. Gitu. Iya. Nah, otomatis pasti lebih dari 3 intinya. Sehingga otomatis 3K faktorial ini ya akan kurang dari K plus 1 kali K faktorial. Paham nggak ya? Tahu ya? Karena apa? Karena K plus 1 ini lebih dari 3. Paham nggak ya? Kan 3 kurang dari K plus 1. Berarti kalau di sebelah kanan dan kirinya tak tambahkan K faktorial kan masih sama toh? Iya, iya. Misalnya kalau kayak kamu punya 3 kurang dari 5. Nah, kalau 3X kan kurang dari 5X otomatis. Tahu ya? Nah, gitu.
Prinsipnya begitu. Nah, sehingga berarti kalau kita gabungkan dengan atasnya, tadi kan 3 pangkat K plus 1 kurang dari 3K faktorial. Nah, 3K faktorialnya kurang dari K tambah 1 kali K faktorial. Yang ini itu sama dengan K plus 1 faktorial. Paham ya, Ki? Sehingga kesimpulannya 3 pangkat K plus 1 yang kurang dari 3 pangkat K faktorial yang kurang dari K plus 1 kali K faktorial atau K plus 1 faktorial. Otomatis 3 pangkat K plus 1 itu kurang dari K plus 1 faktorial. Ini paham ya? Kira-kira. Aku nggak paham yang terakhir, Pak. Nggak paham yang terakhir. Ini apa? Kan 3 pangkat K, yang ini ya, 3K faktorial kan kurang dari K plus 1 kali K faktorial. Iya enggak? Iya kan? Pak. Lah, Iya. K plus 1 kali K faktorial itu K plus 1 faktorial bukan? Iya, Oh, enggak itu. Ya. Kok bisa, Benar Pak? kan? Kok bisa? K faktorial itu apa? K faktorial itu. N faktorial lah. Misalnya gini, 6 dikali 5 faktorial. Itu piro? Bukannya itu 6 faktorial? Iya, Pak. Ya kan? Iya. Ya toh? Iya. Nah, berarti nek K plus 1 kali K faktorial apa? Iya. K plus 1 K plus faktorial. 1 faktorial. Iya. Lah Iya, iya, apa yang bermasalah gitu kan? Oke, jadi kesimpulannya sekali lagi, Oh iya. 3 pangkat K plus 1 itu kurang dari 3K faktorial, dan 3K faktorialnya kurang dari K plus 1 faktorial. Akibatnya berarti 3 pangkat K plus 1 kurang dari K plus 1 faktorial. Gitu ya? Paham belum ya, Gia? Paham, Pak. Ya, Paham. ya, selesai. Paham, Pak. Buktinya untuk PK plus 1 benar, maka pernyataan benar untuk sebarang bilangan asli N yang lebih dari 6. Ya. Tidak sebarang bilangan asli N saja, tapi ini harus ada syaratnya lebih dari 6. Oke. Ya, yang susah nomor 4. Nomor 5 gampang. Paling gampang itu yang keterbagian ya malah. Kalau yang sulit itu ya yang kayak nomor 4 ini. Nih. PN sama dengan sigma dari 1 per akar I, I-nya jalan dari 1 sampai N. Berarti kan kalau 1 ya 1 per 1 atau akar 1. Tambah 1 per akar 2 sampai 1 per akar N. Kurang dari 2 akar N ya. Ini ya yang mau ditunjukkan ya. Nah, kalau N-nya sama dengan 1, berarti kan yang sebelah kiri itu bilangnya apa? P1 kan berarti yang kiri adalah 1 per 1 kan? Iya, Pak. 1 Ya per kan? 1. Kalau yang kanan berarti kan 2 akar 1. Ya, kalau mau dipisah kanan kiri misalnya. Kan berarti P1 yang kiri 1, P1 yang kanan itu adalah 2 akar 1. Ya, berarti 2. Otomatis kan 1 itu kurang dari 2 ya. Ya. Nah, berarti pernyataan yang ini kiri itu kurang Benar. dari pernyataan yang kanan. Bernilai benar berarti. Benar. Oke, sekarang ini asumsinya teman-teman. Kita asumsikan bahwa pernyataan benar untuk K yang lebih dari 1. Yaitu apa? Ini jumlahan dari 1 per 1 sampai 1 per akar K berarti kurang dari 2 akar K. Ini yang akan kita manfaatkan. Ya. Berarti yang mau ditunjukkan PK plus 1-nya adalah 1 per 1 tambah 1 per akar 2 tambah 1 per akar K plus 1 per akar K plus 1. Itu harus nanti kurang dari apa berarti? Yang mau ditunjukkan kurang dari apa dulu? Yang pengen ditunjukkan dulu. Kurang dari apa ini harusnya? Akar K plus 1. Nah, betul. Itu ya. Intinya kita akan menuju 2 akar K plus 1. Pokoknya itu pokoknya ya. Tapi modalnya yang kita miliki bahwa kalau kita jumlahkan dari 1 sampai 1 per akar K, itu hasilnya adalah 2 akar K. Yang ini ya. Paham ya? Kemudian karena tadi ada tambahannya 1 per akar K plus 1, berarti kita tambah dengan 1 per akar K plus 1. Paham ya? Itu ya. Nah, ya, sama kayak tadi yang di atasnya, pas kita ngomong bentuknya kayak gini kan disamakan penyebut. Ini samakan penyebut lagi. Ini kalau saya perkan akar K plus 1, berarti kan yang di sini nambah K plus 1 gitu ya. Jadi 2 akar K kali K plus 1 ditambah 1 gitu ya. Satunya dapat dari yang ini. Paham ini ya? Ngerti ya ini ya? Nah, oke. Nah, ini teman-teman. Oke. Tujuan kita sebenarnya apa sih? Tujuan kita itu kan mengarah ke sini ya. Kalau di bawahnya ada akar K plus 1, gitu kan? Ada akar K plus 1, berarti kan yang di atas itu harus ada akar K plus 1 kali akar K plus 1. Supaya nanti 1 bisa dicoret, sehingga tinggal jadi ini. Paham nggak ya? Lihat yang bawah dulu. Tujuan saya ke arah sini. Ya, paham nggak ya? Ya, ini tak potong dari sini, terus saya ke arah sini dulu.
Kenapa? Karena ribet untuk dapat dari ini, supaya dia bisa bilang kurang dari 2 akar K kuadrat plus 2K plus 1. Itu ternyata kalau diutek-utek kuat ya. Nah, maka perhatikan betul bahwa kita akan menuju ini itu kurang dari 2 akar K kuadrat plus 2K plus 1. Ya. Nah, gimana caranya? Coba lihat. Yang ini itu apa toh? Ini itu apa? K kuadrat tambah K ya? Ya, K kuadrat tambah K. Ya. Kalau ini saya kuadratkan, kira-kira jadi apa, Nur? Kalau saya kuadratkan. Berarti jadi 4 gitu kan? 4. Akarnya hilang, ya enggak? 4 K kuadrat tambah K gitu kan? Ditambah Iya, 1. Terus ada yang perkalian antara yang kalau AB tambah AB kuadrat itu kan A tambah B kuadrat itu kan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kan? Ya enggak? Nah, 2AB-nya yang ini, teman-teman. 2AB-nya itu yang ini, 4 akar K kuadrat tambah K. Ini ada plusnya itu apa ini? Ini harusnya plusnya hilang ya. Tipu ini, guys. Ya. Jadi 4, ini paham ya? Ini dapatnya dari kuadratnya yang ini. Tahu ya? Ya, tahu. Paham. Nah, sekarang yang akan kita tuju adalah ini, teman-teman. Kenapa kita mau menuju ini? Karena kalau ini kan tadi tak kuadratkan. Padahal kan nggak ada kuadratnya. Ya. Nah, yang mau dituju sebenarnya kan ini. Berarti kan kalau ini tak akarkan, nanti jadinya adalah 2 akar K kuadrat tambah 2K plus 1. Ya. Paham, Raya? Ya. Nah, perbedaan antara keduanya, antara ini, yang kiri dengan yang kanan, itu adalah ternyata ini 4 akar K kuadrat plus K dengan 4K plus 3. Ya, perbedaannya ada di sini. Tahu? Berarti supaya pernyataan yang kiri itu kurang dari pernyataan yang kanan, maka haruslah 4 akar K kuadrat plus K itu kurang dari 4K plus 3. Dengar ya? Ini paham ya? Bundet. Aduh, Bundet. Mulai susah. Sayangnya itu bundet. apa ya? Kurang aneh. Pusing. Pusing. Sek cah. Ana ya. Jane ruwet ya. Ya, Pak. Ini kalau senar bundet, Pak. Ada susah ini. Wah, wis susah. Angel. Angel. Anggo apa ya, Lur? Lah aku ki masa anggo tek mek. Saya cerita di sini ben gue paham, kamu paham. Tapi saya tuh lali cah, nek apa jenenge? Barengin salulang, nganggo apa namanya itu? Software bajakan gitu loh modelnya. Terus lupa tidak saya apa namanya registrasi gitu. Apa itu? Lali ngasih tab waktu nih. Oke, coba saya sharekan. Ini saya otoretan pakai laptek aja ya, nggak apa-apa ya, moga-moga ya tetap paham ya. Ini tak hilangin dulu. Ini tak perbesar. Mana ini? Tapi nulisnya kecil banget. Oke, dikit. Bentar. Tadi apa, Lur? Ini ben paham ini. Tadi kita sampai di mana ya? Ini ya. 2 akar K kuadrat plus 1 dibagi K plus 1. Ini kan berarti kelihatan nggak ini saya? Tapi kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Plus 1. Action.
Pelan-pelan ya guys. Nah, ini lebih lebih nggak kelihatan karena ini harus tak run dulu. Apa mau bawahnya? Akar. Nih. Nah, cilik banget. Mana gedenya? Kelihatan nggak ya coretan saya? Kelihatan ya? Pak. Iya. Nah, gini kan. Ini mau sebenarnya di bawah dia ini, pengennya itu kurang dari 2 akar gitu kan. 2 akar apa mau? K+1 gini ya. Ini ya. Pengennya langsung ke sana. Pengennya ini langsung. Cuman kan masalahnya di bawahnya ada akar K+1. Berarti mau tak bawa ke sini dulu. Yaitu pengennya tak bawa ke sini dulu. Saya tak copy lagi. Nah, mana ini sampai mana ini? Nanti kalian usaha untuk belajar kayak gini ya. Ini salah satu hal yang sangat penting di matematik. Kalau kalian bisa nulis macam kayak gini nanti enak. Skill yang dibutuhkan kalau di matematik. Nah, tak bawa ke sini dulu. Aduh kok akan. Oh, fractionnya hilang. Lihat guys. Oh. Bentar. Error guys. Ini salah satu kurung saja bubar semua. Nah, gini. Jadi tak bawa ke sini dulu. Ya. Berarti kan kita harus men-state bahwa yang 2 akar K kuadrat plus K itu plus 1 itu kurang dari 2 akar K kuadrat plus 2K plus 1. Paham nggak ya? Mudeng Rai? Tahu? Oh enggak. Kok bisa 2K itu, Pak? Mana? Itu kan. Lah makanya. Ini kan di sini K toh. Di sini 2K, tapi plus 1-nya di dalam akar. Ya enggak? Jadi yang akan kita tuju itu kan kita punyanya ini toh. 2 akar K kuadrat plus K ditambah 1. Plus 1-nya di luar akar. Mau kita tunjukkan bahwa dia itu kurang dari 2 akar K plus 1. Nah, 2 akar K plus 1 kan sama dengan 2 akar K kuadrat plus 2K plus 1, atau ini sama aja dengan K plus 1 kuadrat di akar. Nanti kalau tak coret dengan bawah berarti tinggal ini gitu loh maksudnya. Oh ya, ini berarti bukan kurang dari, sama dengan. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Yang mau kita tuju itu ke sana. Ya. Nah, berarti masalahnya adalah bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa yang atas ini itu kurang dari yang atasnya yang ini. Ya. Mudeng ya? Ya. Urutannya adalah tadi dari situ tak kuadratkan dulu. Ini kalau dikuadratkan yang sebelah kiri ini tak kuadratkan. Tanpa yang bawah ya, Bawahnya kita anggap nggak ada aja. Kalau dikuadratkan kan berarti jadi apa? 4. Kuadrat itu jadi 4 itu kan dalam kurung 4K kuadrat plus K gitu kan ditambah 1 terus ditambah apa? Tambah 4 2 akar K 4 ya? 4 toh? 4 akar K kuadrat K kuadrat plus K gitu kan? plus K. Ini kuadratnya sebelah kiri. Sementara yang kanan itu kan kalau kita bandingkan dengan yang kanan itu kalau dikuadratkan apa? 4 dalam kurung gitu kan? K kuadrat ditambah apa? Plus 2K plus 2K plus 1 gitu kan? Ya. Oke. Kita mau bandingin itu, guys. Nah, ini pembandingnya apa? Apakah ini kurang dari ini gitu kan? Gitu loh, yang mau kita state gitu kan. Lah kalau pengen ke arah atasnya yang ini,
kan berarti kita harus menunjukkan bahwa dua hal ini itu berlaku gitu ya. Paham nggak maksud saya? Kita harus menunjukkan bawahnya ini berlaku. Nah, bawahnya ini itu kan sama saja ini kalau yang sebelah kanan tak jabarkan kan sebenarnya adalah 4K kuadrat plus K plus 1 plus 4K plus 3. Paham Raya? Coba lihat. Nih. Ini kan yang sebelah kanan ini 4K kuadrat tambah 8K tambah 4. Ya enggak? Ya kan? Iya, Pak. Ya. Nah, kan boleh saya tulis sebagai 4K kuadrat plus 4K plus 4K plus 1 plus 3. Sama aja kan? Sama. Nah, karena Iya, saya sama. pengen lihat, ini kan 4K kuadrat plus K plus 1, ini ada 4K kuadrat plus K plus 1. Berarti kita cukup bandingkan yang penjumlahan ini loh. Nah, jadi berikutnya yang harus kita kerjakan adalah apakah, gitu kan? Aduh, hilang guys. Yang harus kita kerjakan adalah apakah 4 akar K kuadrat plus 1 kurang dari 4K plus 3. itu maksudnya 4 akar K kuadrat plus K K kuadrat plus K kurang dari plus K ini kurang dari 4K plus 3 gitu kan. Ya. Nah, kalau ini berhasil kita buktikan, kan berarti ini berlaku, kalau ini berlaku atasnya berlaku dan selesai gitu loh maksudnya. Makanya ini mundur-mundur ya. Jadi tidak bisa langsung kita jadi apa ya? Kerjakannya itu dari belakang gitu. Memang kalau dalam induksi matematika ketika kalian mentok di satu langkah, maka kalian coba jabarkan yang ingin dituju. Yang ingin dituju kan ini. Tapi kita punyanya ini nih, di bawah ada akar K plus 1. Oh ya udah, berarti bawah taruh aja akar K plus 1. Tapi kalau bawah tak taruh akar K plus 1, berarti atasnya juga harus ada K plus 1 dong, gitu kan. Akar K plus 1. Oh berarti di atasnya harus 2 akar K kuadrat plus 2 K plus 1. Nah baru terus mundur, supaya nanti ketemu di tengah-tengah gitu ya. Paham nggak ya maksudnya? Jadi kalau dari atas kok mentok, bawah dikerjakan, gitu ya. Nah, oke. Apakah ini kurang dari itu? Ya kita lihat kuadratnya aja. Karena kan ini sama-sama bilangan positif ya. Kalau sama-sama bilangan positif itu, kalau kuadratnya kurang dari, maksudnya A kuadrat kurang dari. Jadi kalau A kuadrat, ini harus pakai dolar ya. Kalau nggak pakai dolar, nggak mau di dolar. Jadi kalau A kuadrat kurang dari B kuadrat, berarti kan kalau sama-sama bilangan positif ya, maka otomatis hanya akan kurang dari B. Ya. Itu. Nah, berarti termasuk kalau ini tak balik ya. Ini kalau sama-sama bilangan positif. Kalau negatif bisa nanti beda ya ceritanya. Kalau sama-sama positif ini berlaku. Nah, sekarang kita coba lihat kuadratnya. Apakah ini kan yang mau ditanya, yang mau dicari? Nah, 16K coba kalau kuadratin jadi apa? 16K kuadrat plus 16 kurang dari 16 K kuadrat plus 16K. Ini kan baru apakah ya? Jadi kita belum tahu hubungannya. Tapi kita coba kuadratin. 16 apa cek? 16K kuadrat plus K gini kan? Plus 16K, Pak. Ya wes, sama aja 16K kan kalau ini tak pakai kurung gini. Ini. Terus yang kanan itu adalah apa? Yang kanan apa? 16 K kuadrat 16K kuadrat plus 9. 9 dari mana? 24K 24K dulu. 24K 16K kuadrat sama 24K. Nah, gini ya. Plus 9 ya. Iya, Pak. Ya, yang kiri kan 16K kuadrat tambah 16K. Ya kan? Yang kanan kan ini sebenarnya bisa kita tulis sebagai 16K kuadrat ditambah 16K. Udah? Berapa? 8K plus 9. Ya. Ini belum tak tulis tandanya memang. Nah, gini kan? Nah, 16K kuadrat tambah 16K, itu kan berarti otomatis kurang dari yang ini. Iya, Pak.
Paham nggak? Tahu ya? Iya. Berarti tandanya ini kurang dari. Nah, gitu guys. Ya. Karena ini kurang dari ini, gitu kan? Maka yang ini kurang dari ini. Paham ya? Nah, karena ini kurang dari ini, maka yang atasnya berlaku, gitu kan? Kalau atasnya berlaku, maka yang atasnya lagi berlaku. Berlaku. Gitu. Paham ya? Paham. Tahu ya? Ya. Paham, Gitu, Pak. guys. Nah, itu. Jadi sekali lagi dalam kalau kita bekerja dengan ini ya, mengerjakan soal yang kelihatannya sulit, kamu coba aja tuh di apa namanya? Dibalik arahnya ya. Dibalik arahnya. Jadi kalau dari bawah susah, ya kalau dari atas susah, ya dari bawah dikerjakan aja itu. Nanti kan otomatis akan ketemu gitu ya. Oke. Paham ya? Paham. Kita komen saja. Karena nanti nggak bikin masalah. Enaknya kalau kalian belajar kalau pakai LaTeX itu, guys, penomoran tuh otomatis terjadi ya. Jadi nomor ini itu kan kalau di Word kan kalian ngatur sendiri loh. Nah, kalau ini otomatis. Jadi nomornya pasti urut. Terus kalian bisa buat link kayak gini. Nah, misalnya ini. Klik ya. Ya, dia akan melihat contoh 228. Nah, dalam bidang matematika yang sudah tarafnya apa ya? Dokumen-dokumen internasional matematika atau dokumen-dokumen resmi matematik itu hampir semuanya meminta kalian nulisnya pakai ini, LaTeX ini. Biasanya nanti semester 5 akan ada tutorial LaTeX ini. Saya pernah ngasih tutorial sekali pas dulu sebelum pandemi itu. Pas pandemi mau buat lagi kesulitan karena ini lumayan berat ya. Ininya, apa namanya? Aplikasinya. Oke. Sudah sampai mana tadi? Nah, tak stop share dulu. Mudeng ya tapi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sip. Ya. Oke, jadi sekali lagi bahwa karena ini kurang dari ini, otomatis berarti ini itu kurang dari ini, lalu sebelah kanannya ini adalah 4K kuadrat plus 2K plus 1, berarti kalau yang kiri saya akarkan kembali, maka akan sama dengan yang kanan saya akarkan kembali, dan tandanya jadi kurang dari. Ya. Nah, karena ini kurang dari ini, berarti yang sebelah sini tadi kurang dari yang sebelah kanan. Nah, yang kanan adalah 2 akar plus 1. Oke, rampung guys. Itu ya. Baik, selanjutnya. Nah ini yang paling mudah malahan ya menurut saya. Tipe yang bentuknya, kan tadi yang pertama bentuknya kesamaan. Yang kesamaan tuh ya mudah juga, tapi harus menjabarkannya rada rumit sedikit ya. Nah yang kedua bentuk ketidaksamaan itu yang paling susah karena kadang kita harus melihat apakah ini kurang dari ini atau enggak ya. Gitu. Kurang dari ya kalau kurang dari itu lebih fleksibel soalnya ya. Jadi rada sulit. Kalau sama dengan kan ya kalau pasti kan hal yang pasti. Oke, kita mau membuktikan bahwa untuk sebarang bilangan asli n, maka Pn yaitu 3 pangkat 2n-1 itu habis dibagi 8. Ya. Nah, karena ini mintanya setiap bilangan asli, berarti kita mulai dari 1 ya. N-nya sama dengan 1 dulu. Berarti P1 adalah 3 pangkat 2 kurang 1, 8. Lah, 8 itu kan habis dibagi 8. Ya udah selesai, berarti P1 benar-benar. Selanjutnya kita asumsikan bahwa pernyataan benar untuk K yang lebih dari 1. Berarti berapa tuh? Ya, bisa 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 gitu ya. Yaitu berarti PK, yaitu 3 pangkat 2K min 1 itu habis dibagi 8. Ya. Itu yang mau kita tuju. Yang mau dituju, yang diasumsikan. Nah, berikutnya yang kita mau tuju adalah berarti apa? PK plus 1-nya apa berarti? 3 pangkat yang mau dituju. 2K 3 saja. pangkat bukan kok 2K saja? 3 pangkat 2K plus 1 min 1, Pak. Nah, bukan. Pangkatnya yang di mana? Bukan di sini loh. PK-nya kan yang diganti kan yang di pangkat di atas. Kalau paham nggak kalau maksudnya? PK berarti ya 3 pangkat 2K min 1 ya udah.
Ya, kalau PK plus 1 Kalau PK plus 1, 3 pangkat 2K plus 1, min 1. Berarti yang ini ya, paham ya? Bukan terus 3 pangkat 2K, terus min 1 tambah 1. Salah ya. Tapi yang kita gantikan N-nya. N-nya diganti apa? K plus 1. Jadi 3 pangkat 2 dalam kurung K plus 1 dikurang 1. Ya, N-nya dipangkat soalnya. Itu ya, paham ya? Nah, yang mau ditunjukkan adalah pernyataan benar untuk ini. Ya. 3 pangkat 2 dalam kurung K plus 1 dikurang 1. Nah, ini kan berarti 3 pangkat 2K plus 2 ya. Tahu ya? Terus pakai sifatnya eksponen lagi. Jadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2K. Nah, 3 pangkat 2 itu adalah 9. Jadi ini 9 kali 3 pangkat 2K. Gitu ya. Paham lagi ya? Paham ya? Nah, kalau ke sini paham nggak ini? Ke kanannya ini. Paham ya? Saya coba lihat. Kan ini berarti yang kalian adalah 9. Ya. 9 kali 3 pangkat 2K min 2K min 9. Kalau kita tambah 8, kan berarti jadi yang kiri ini kan. Jadi min 1 jadinya. Ya, min 9 tambah 8 kan min 1. Nah, kenapa sih saya buat jadi begini? Coba lihat. Perhatikan kembali lagi, kita selalu memanfaatkan asumsi PK. Tadi PK-nya kan bilang bahwa 3 pangkat 2K min 1 habis dibagi 8 kan. Berarti kan kalau 9 tak kali yang habis dibagi 8, segini berarti habis dibagi 8 nggak? Iya, habis. Ya, ya kan? Nah, kalau sesuatu yang habis dibagi 8, ditambah habis dibagi 8 lagi. Ya, pasti habis dibagi 8 kan? Habis nah, ya. Ya, berarti segini itu habis dibagi 8 gitu. Iya. Paham nggak? Nah, segini tadi apa? Ya ini, gitu kan. Siap, paham. Ini. Nah, ini itu apa? PK plus 1. Ya sudah selesai. Berarti PK plus 1 itu habis dibagi 8. Paham Raya? Ya? Paham, Pak. Paham ya? Nah, gitu. Jadi, menurut saya yang paling mudah malah benda ini ya, habis dibagi. Nah, ya. Oke. Saya kira itu. Kalau latihan soalnya nanti bisa nyoba-nyoba sendiri ya. Ya, salah. Ini beberapa soal paling yang agak susah. Saya ngasih tugas logika matematika himpunan udah berapa kali? Udah berapa kali, guys? 1 atau 2 kali? Berapa kali, guys? 1. Ingat nggak? Baru 1 kok? 1 deh. 1 nggak sih? 1 ya? Yang fungsi floor sama ceiling aja bukan, Pak? Masuk Satu baru kayaknya, Pak. baru 1 ya? Baru 1, Pak. Iya, baru 1. Baru 1, Pak. Yang fungsi ceiling sama floor itu, Pak. Nanti ini tak. Dan saya bisa ngecek kalian sudah paham atau belum ya. Oh iya, baru 1. Oke. Berarti tak kasih buat tugas saja ya. Ini ya. Siap, Pak. Apa ya? Sip. Siap, laksanakan. Ya, sebenarnya nggak dikasih tugas apa, dikasih itu ya harusnya tetap nyoba gitu ya. Siap, Pak. Harusnya tetap Iya. nyoba. Tapi kadang kan ada yang rodok nakal gitu kan. Rodok nakal. Jadi sebenarnya kalau kalian memang sudah berniat untuk kuliah di matematik, ya kalau udah basah itu sekalian mandi aja gitu ya. Baratnya gitu, jebur sisan gitu. Jadi Kalian nyelam jangan ya? sekali setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti kalian malah nggak dapet apa-apa. Diving. Jadi kecuali kalau gini, ya nanti kalian bisa evaluasi sendiri sih. Biasanya evaluasi itu kalian bisa, misalnya setelah dapat semester 1 itu kalian sudah selesai, kalian dapat nilai, terus kalian dari awal tidak merasa nyaman. Terus habis itu kuliah juga nggak mudah. Mau dipaksa-paksain belajar bolak-balik tetap nggak paham. Nah, itu ada kemungkinan memang kalian tidak cocok di matematik. Saya terbuka ya. Ya jangan dipaksakan. Bisa jadi kan kalian masih punya kesempatan belajar lagi, terus masuk ke yang kalian lebih suka. Itu nek saya ya. Jadi setelah 1 semester kalian bisa evaluasi diri. Kira-kira itu sebenarnya pantas nggak? Tapi kalau yang ya sementara ini, kalau sudah belajar ya sing serius sisan gitu ya. Jangan setengah-setengah. Kalau kalian belajarnya setengah-setengah, nilainya juga jelek, terus hasilnya juga nggak bagus, terus belum gitu paham, ya itu salah kalian sendiri ya.
Bukan karena kalau sudah belajar serius, wis tenanan, wis apa sinau juga wis pol-polan, tapi tetap kurang mudeng-mudeng, itu berarti kemungkinan memang kalian kurang cocok dengan matematik gitu ya. Mungkin. Tapi kayaknya sini cocok semua kok kalian. Kalau ngerjakan tugas bagus-bagus ke hasil. Maksudnya niat-niat gitu ya. Niat-niat. Nah, niat itu sudah penting ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dan ini harus dijaga sampai akhir ya. Karena kadang biasanya kalau mulai semester 4, 5 gitu terus mulai layu gitu. mulai apa ya, banyak diterpa angin gitu ya, kanan kiri. Mulai oleng. Nah, itu. Jadi kalau kalian bisa jaga semangat ini sampai akhir, saya yakin mau jadi apapun kalian nanti itu mesti sukses. Amin. Jadi ya Amin. kalian bisa jadi matematikawan ya. Tapi kalau tidak, saya yakin bahwa yang belajar serius di matematik itu nalarnya bagus. Orang yang nalarnya bagus itu kerja dimanapun itu enak. Bakal cepat Pengusaha ya, bakal cepat beradaptasi gitu. Adaptasi dimanapun itu cepat jalannya gitu. Oh, di sini bisa menyesuaikan, di sini bisa menyesuaikan. Belajar apa-apa cepat gitu. Oke. Nah itu, saya minta buat nyoba ya. Nah ini ternyata termasuk ya, bisa kalian buktikan bahwa barisan deret aritmatika dan geometri itu ya bisa dibuktikan dengan induksi matematik. Tapi saya kira yang ini saja, yang rada susah ya. Nomor 4, terus nomor 8, nomor 4, nomor 8, nomor 9 ya. 4, 8, 9. Atau dua soal deh di setiap tipe ya. Gimana? Terlalu banyak nggak kira-kira? Boleh, Pak. Ah, ini ada yang boleh, Pak. Sip. Ya ini tadi nomor 4 ya. Nomor 4. Ya boleh deh. 2 sama 4. Ulang ya. 2 sama 4 itu untuk yang kesamaan. Terus yang ketidaksamaan, coba soal nomor 8 dan 9. Terus yang membagi habis, yang biasa itu nomor 13, yang rodok luar biasa nomor 15. Berarti itu ya, 13, 15. Hei, Luar biasa. Yang sebenarnya yang lebih rada luar biasa juga nomor 10, tapi tadi udah nomor 9 juga sudah susah ya. Jadi naik dua-duanya susah, kasihan ya. Kalau nomor 8 masih mudah. Nomor 8 itu kan mirip dengan yang tadi. Hanya ini nggak pakai akar, jadi lebih mudah ya. Ini mirip dengan yang kita bahas ruwet tadi loh. Cuman ini kan nggak pakai akar, jadi lebih gampang. Tinggal samakan penyebut nanti jadi gitu ya. Oke, sekali lagi nomor 2, nomor 4, terus nomor berapa tadi? 8 sama 9 ya. Nah, nomor 9 lumayan susah. 13 sama 15 ya. 15. Ya, oke. Ya, 6 soal itu ya. Moga-moga bisa buat ya evaluasi teman-teman juga yang kira-kira masih kesulitan, karena pembuktian induksi matematik itu gampang secara teori, tapi kalau pas lagi ngerjakan kadang bingung. Gimana sih nyambungin dari sebelah kiri nanti bisa jadi kanan ya. Dan sekali lagi, kesalahan paling umum kalau anak-anak SMA ya. Kalau anak-anak SMA itu seringnya kesalahannya begini teman-teman. Ini, kalau buktikan induksi matematik itu, ini, misalnya PK+1 ya. Kan yang mau ditunjukkan ini adalah K+1 per K+2. Dia nulisnya itu ini sama dengan K+1 per K+2. Terus kiri dijalankan, nanti yang kiri ketemu K+1 per K+2, yang kanan juga ketemu K+1 per K+2. Paham nggak maksud saya ya? Jadi kiri dan kanannya jalan bareng-bareng. Oh, iya. Yang kanannya K+1 per K+2 terus. Gitu. Kirinya bergerak, dikerjakan, terus kanannya nanti ada K+1 per K+2, K+1 per K+2. Nah itu nggak boleh ya. Kalau namanya membuktikan itu kan yang mau dibuktikan adalah ini. Jangan disamadengankan dulu. Ya, kita mau memproses yang kiri ini supaya jadi kanan. Sehingga tidak boleh disamadengankan dulu. Lawang belum tahu kok sama dengan atau enggak. Kalau udah disamadenganin gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kayak gini misalnya pas kita buktikan ini tadi. Nah, siswa SMA seringnya begini. Ini kiri ditulis ini udah sama dengan K+1 kuadrat dulu. Ya. Terus nanti kiri dihitung ketemu K+1 kuadrat sama dengan K+1 kuadrat. Jadi benar. Nah, itu salah. Nggak boleh gitu ya. Baik. Paham maksud saya ya? Jadi paham.
Kiri dijalankan supaya dapat kanan. Sekali lagi kiri dijalankan supaya dapat yang sebelah kanan. Itu namanya membuktikan. Dan itu nggak hanya induksi matematik, semuanya begitu ya. Kalau kita ngomongin pembuktian itu selalu kita jalankan apa yang dimiliki, terus supaya dapat yang sebelah ruas kanannya. Kecuali kalau bukti tak langsung kemarin ya. Bisa jalan dari sebelah kiri dulu. Oke, gitu ya kira-kira buat hari ini. Nanti tinggal satu pertemuan lagi sebelum UTS. Jadi UTS-nya nanti materinya semuanya tentang logika. Dari yang awal-awal kemarin tuh, termasuk metode pembuktian dan seterusnya. Ya, gitu. Oh ya, kita juga belum sempat kuis ya. Ya, wis lah. Lupa terus saya mau menyiapkan kuis itu. Ini pada apa namanya? Pada senyum-senyum. Aja saiki. Kelihatan. Kalau kuis itu nanti materinya yang kemarinnya itu. Apa? Kalau kuis itu seringnya saya gini modelnya. Apa namanya? Pas saya bahas gitu ya, di tengah-tengah gitu. Kalau lagi tiba-tiba bad mood gitu. Tiba-tiba gitu terus kuis aja deh gitu, tak suruh kerjakan satu soal gitu. Mana mood ya, Pak ya? Jadi materinya kadang ya pas hari itu gitu. Tapi kadang juga tak kasih tahu. Besok minggu depan kuis ya. Kadang kalau siswanya ini kelihatan rotok pemalas gitu malah tak gituin terus gitu. Tapi minggu depannya nggak jadi kuis. Kan belajar seisan. Kita mah semangat. Gitu ya. Ada Ngapusi itu. Get-geti ya. Oke, kira-kira buat hari ini mungkin itu dulu ya. Selamat belajar lagi. Hari ini masih ada kuliah? Enggak ya? Tadi pagi Alhamdulillah berarti bahasa enggak Inggris. kuliah? Sudah selesai, Pak. Oh, Kuliah sih, Pak. Tadi Belajar pagi mandiri. kuliah juga. Di kasur. Iya, tadi pagi Gini. saya kuliah, Pak. Tidur, Pak. Enggak, tadi pagi enggak kuliah berarti. Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Udah. Apa namanya? Oh, udah habis UTS ya. Ya wes. Oh ya, saya juga belum bikinkan presensi ya. Wis dianggap masuk KPW lah. Gampang ya. Alhamdulillah. Presensi itu Alhamdulillah. ora tak dipikir ruwet ya, harus dipikir ruwet lah. Yang Iya, penting Pak. tuh niat kalian buat belajar kan. Kalau Benar, nggak Pak. niat ya harus balik lagi ke kalian sendiri tuh. Betul. Saya males diperluatkan dengan administrasi gitu. Ya meskipun ya kan pokoknya kalian masuk kuliah kan untuk kalian sendiri loh. Orang mlebu ya bukan urusan saya sebetulnya. Iya, Orang Pak. mlebu Sebenarnya ya bukan. wis gitu kan. Ya urusanku kan. Iya. Saya butuh ilmu kowe kok. Gitu kan. Ya sudah cukup buat hari ini. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Terima saya kasih, Pak. benar. Kalau mengumpulkan tugas, Mbok Yo jangan yang gede-gede banget. Masa kemarin satu file isinya 3 lembar doang, 20 mega, ya Allah. Saya downloadnya rampung. Yang 18, 20 mega, ada yang 19, ada yang 15. Ini apa tuh aku? Tak buka 3 lembar doang, ya Allah. 3 lembar. Oh, ini ya, yang 1 mega gitu aja lah.